Sejumlah kader Partai Nasdem di Semarang mundur setelah Anies Baswedan resmi dicalonkan menjadi Presiden 2024. Jadi ada penurunan yang signifikan ketika isu Nasdem mulai ingin mencalonkan Anies Baswedan sebagai Presiden. Dari 10,8% menjadi 3,9%. Kita lihat misalnya di Jawa Barat sebagai provinsi yang terbanyak penduduknya, populasi terbanyak itu ada sedikit pergerakan dari 0,4% pada Mei 2021 menjadi 1,7% pada survei Agustus 2022. Artinya yang Anies nggak paham, dia sebenarnya hanyalah alat buat Nasdem untuk tujuan mereka yang lebih besar, yaitu bargaining politik kepada partai lainnya. Nasdem itu sadar suara mereka itu kecil di parlemen. Makanya mereka curi start dengan calonkan Anies supaya mereka diberitakan oleh media-media dan partai lain akhirnya menengok ke Nasdem. Inilah salah satu strategi curi perhatian ala Surya Paloh. Ini mau Anda katakan Pak Surya Paloh, ini yang terbaik. Dari lahirnya aja itu udah nggak bener, Nyans. Saya di sini bukan permasalahan Anda mencalonkan Anies Pak Surya Paloh. Saya nggak penting, saya ingin mengkritisi Anda yang Nasdem katanya gerbong nasionalisme, ingin menegakkan keadilan. Anda seperti orang membaca puisi, ya Allah, kutukkan hak saya, ya Allah, kalau emang saya ini menyesatkan orang. Ini apa? Anda berbalik. Saya nggak permasalahan Anies. Bagi saya, keyakinan saya Pak, Anies nggak bakal jadi presiden sampai mati. Ya kan loh, jadi gubernur itu buat nyapres. Karena apa yang dikerjakan Anies sejak hari pertama jadi gubernur adalah memang di otaknya itu diduga penuh rencana-rencana soal nyapres. Maka tidak ada program yang dikerjakan Anies itu berumur panjang. Ibaratnya kalau film ya, program-program Anies di Jakarta itu cuma trailer, cuma iklan. Yang seru-seru doang, klimaksnya nggak ada. Nggak klimaks kan puyeng. Coba. Sejumlah anggota Partai Nasdem Kota Semarang mengundurkan diri setelah Anies Baswedan dipastikan diusung sebagai calon presiden 2024 mendatang. Sekretaris Garda Pemuda Nasdem Dewan Perwakilan Daerah Kota Semarang, Hanandityo Narendro mengatakan akan segera mengajukan surat pengunduran diri. Minggu ini saya akan kirim surat pengunduran diri secara resmi ke partai. Jelasnya saat dikonfirmasi Kompas.com Rabu 5 Oktober. Dia menjelaskan salah satu penyebab Hanandityo mengundurkan diri karena tak setuju dengan keputusan partai yang mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut saya, Anies Baswedan pernah terlibat dalam politik identitas yang menurut saya tak pas, ujarnya. Selain itu, sejumlah kebijakan lain juga turut mendorongnya untuk segera keluar dari partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Beberapa hal yang sudah tidak sevisi dengan nilai berpolitik saya, imbuhnya. Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Syafiq Pahlevi Lontoh, juga mengaku jika dirinya sudah mengundurkan diri secara resmi. Saya sudah mengundurkan diri, jelasnya. Alasannya keluar dari Partai Nasdem karena pemikiran dan hati nuraninya sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai. Tidak lagi sesuai dengan hati nurani dan lebih baik mengundurkan diri, jelasnya. Alasannya keluar dari Partai Nasdem karena pemikiran dan hati nuraninya sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai. Menurutnya, hidup harus mempunyai prinsip. Dia tak ingin mendapatkan kekecewaan dan menjadi sebab polemik internal di partai karena pandangan yang berbeda itu. Makanya saya izin pamit, paparnya. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai sejumlah kader keluar dari Partai Nasdem karena kecewa partainya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Pasalnya, Adi menjelaskan bahwa basis pemilih Nasdem kebanyakan merupakan pendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Karena selama ini basis pemilih Nasdem memang banyak pendukung Ahok dan anti Anies, ujar Adi kepada Kompas.com Kamis 6 Oktober. Namun Adi mengatakan kejadian seperti itu sebenarnya hal yang biasa di dunia politik. Oleh karenanya, menurut Adi, elit Partai Nasdem rileks dalam menanggapi keluarnya para kader tersebut. Karena banyak juga yang terlihat mulai dukung Nasdem, efek dukung Anies, ujarnya. Secara umum, Adi melihat bahwa Partai Nasdem masih terlihat solid dalam mendukung Anies Baswedan. Sebab ia memperkirakan jumlah kader Nasdem yang keluar tidak terlalu signifikan. Kedepan pastinya akan sangat dinamis hubungan Jokowi dengan Nasdem. Bahkan sangat mungkin terjadi friksi, kata Adi. Sementara itu, Adi turut menyoroti keputusan Nasdem yang secara terbuka mengusung Anies menjadi Capres 2024. Sebab secara mazhab politik, Anies sangat berbeda dengan pemerintah.
Bahkan kata Adi, selama ini Anies Baswedan selalu dihadap-hadapkan dengan penguasa saat ini. Itu artinya Nasdem terlihat sudah sangat siap dengan konsekuensi yang terjadi ke depan, termasuk kemungkinan pecah kongsi dengan Presiden. Semua orang tahu, Anies itu tidak masuk kategori selera politik pemerintah saat ini, katanya. Diketahui langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres yang akan diusung pada pemilihan Presiden 2024 menuai beragam reaksi dari sejumlah kadernya. Pengumuman untuk mendukung Anies menjadi Capres disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Namun ternyata tidak seluruh kader Nasdem sepakat dengan keputusan partai mengusung Anies Baswedan sebagai Capres. Ada yang terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan. Contohnya di Kota Semarang, Jawa Tengah, sejumlah kader Partai Nasdem di kota itu menyatakan sikap tidak sejalan dengan keputusan mengusung Anies menjadi Capres. Pernyataan sikap menolak keputusan Nasdem mendukung Anies disampaikan dengan cara keluar dari keanggotaan partai. Minggu ini saya akan kirim surat pengunduran diri secara resmi ke partai. Jelas Sekretaris Garda Pemuda Nasdem Dewan Perwakilan Daerah Kota Semarang, Anandityo Narendro, saat dikonfirmasi Kompas.com Rabu 5 Oktober. Salah satu penyebab Anandityo mengundurkan diri karena tak setuju dengan keputusan partai yang mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut saya Anies Baswedan pernah terlibat dalam politik identitas yang menurut saya tak pas, ujarnya.